warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Restu Putriana. Saya mahasiswi PPG dalam jabatan Angkatan 4 tahun 2021 di Universitas Negeri Medan. Hari ini saya akan praktik ujian mengajar pada hari Senin tanggal 6 Desember 2021 di kelas 4 di SDN Tegal Panjang. Saya akan membawakan materi di tema 5 pahlawanku, subtema 1 perjuangan para pahlawan. Demikian informasi yang dapat saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini? Baik. Sudah sarapan? Sudah. Sudah benar? Benar. Bagus. Nah, hari ini sebelum memulai pelajaran, Ibu mau mengecek kehadiran kalian dulu ya. Yang Ibu sebutkan namanya, kalian jawab hadir. Bisa? Bisa. Jawab. Zahra.
difilmkan. Nah, yang keduanya kisah hidup Kartini. Kalau Kartini ini pernah kan kalian dengar? Pernah dengar belum? Pernah dengar namanya Kartini? Pernah? Nah, pernah menyanyikan lagunya? Pernah menyanyikan lagunya? Ibu kita Kartini, putri sejati. Kalian pasti udah pernah dengar lagu Ibu Kita Kartini, lagu kebangsaan kita. Itu adalah sebuah lagu tentang seorang Kartini, tentang perjuangannya dalam membangun bangsa ini. Kalau cerita Doraemon itu nyata atau tidak? Tidak. Nyata terjadi atau tidak? Tidak ya, tidak terjadi. Ada Doraemon, apakah benar-benar ada manusia yang bisa terbang menggunakan baling-baling bambu? Nggak ada ya. Ini berarti disebutnya cerita fiksi. Nah, kalau yang ini Ibu Kita Kartini, ini mah nyata. Ada nggak Ibu Kita Kartini? Ada nggak seorang wanita bernama Kartini? Ada nggak? Ada. Ini bukunya ini menceritakan tentang kisah hidup beliau. Berarti ini
yang berjudul Raja Purnawarman Panji Segala Raja. Raja Purnawarman ini ceritanya benar terjadi loh, ada loh orangnya zaman dulu beratus tahun yang lalu. Ya saya ya, silahkan dibaca. Sok, silahkan dibaca, baca dengan teliti ya. Sudah selesai dibaca? Nah, barusan apa yang kalian baca tentang siapa? Raja Purnawarman yang memimpin di kerajaan apa? Kerajaan apa, Fauzi? Kerajaan Tarumanegara. Kerajaan itu apa ya? Pernah dengar belum? Pernah dengar? Pernah nonton film Tutur Tinular? Belum pernah. Salah satu film kolosal tentang kerajaan Garut. Jadi tepuk ikan kembung untuk semangat. Nah, sebelum Indonesia berdiri sebagai negara saat ini, dulu itu wilayah Nusantara itu dikuasai oleh kerajaan-kerajaan. Jadi dulu bentuknya bukan negara, nggak ada negara dulu. Adanya itu adalah kerajaan-kerajaan yang menguasai wilayah atau daerah. Untuk daerah Jawa Barat sendiri itu dikuasai oleh kerajaan Tarumanegara. Ada juga kerajaan Sriwijaya, ada kerajaan apalagi ya, banyak sekali kerajaan-kerajaan yang pernah ada di Indonesia. Ada yang memimpin di wilayah Jawa Tengah, ada yang di Sumatera, ada yang di Kalimantan, ada kerajaan yang di Sejak zaman dulu, Indonesia atau Nusantara terkenal sebagai daerah yang kaya dengan berwarna. Sehingga tidak heran jika kawasan Nusantara ini menjadi jalur perdagangan sejak zaman dahulu. Para pedagang dari luar negeri banyak yang berdatangan ke Nusantara. Dan ternyata selain berdagang, mereka juga menyiarkan agama yang mereka bawa, di antaranya Hindu, Buddha, dan Islam. Pada masa itu, kita memiliki banyak tokoh yang berperan besar terhadap masyarakat. Nah, anak-anak, di video kali ini kita akan belajar tentang tokoh dan budaya pada masa kerajaan Hindu, Buddha, dan Islam.
Ayo, siapkan dan cerita kalian ya. Barusan kalian sudah melihat video tentang kerajaan-kerajaan yang pernah ada di wilayah Nusantara. Nah, dari kerajaan-kerajaan tersebut ada yang bercorak agama Buddha, agama Hindu, dan juga Islam. Dari mana sih itu agama itu datangnya? Nah, jadi sebelum negara Indonesia ini, jadi pas dulu zaman kerajaan-kerajaan dulu kala, ada orang-orang dari luar wilayah Nusantara berdagang ke wilayah Nusantara. Nah, ketika perdagangan terjadi, pedagang-pedagang dari luar sana itu tidak hanya membawa barang dagangannya aja, tak hanya dagang dengan selalu berdagang itu iya, tetapi mereka juga menyebarkan agama yang dianutnya. Jadi misalnya ada pedagang dari Timur Tengah atau dari Arab. Nah, mayoritas agamanya beragama Islam. Jadi ke wilayah Nusantara dia juga menyebarkan agama Islam. Ada juga pedagang misalnya dari India. Nah, ada kebanyakan mayoritas masyarakat di sana menganut agama Hindu. Nah, ketika datang ke Indonesia, mereka membawa agama Hindu. Nah, ada juga pedagang misalnya dari Cina. Ketika di sana mayoritasnya wilayah Tiongkok sana mayoritas masyarakatnya beragama Buddha, mereka datang ke wilayah Nusantara berdagang sambil menyebarkan agama Buddha. Nah, dari penyebaran dari perdagangan itulah terjadi penyebaran agama di wilayah Nusantara. Kalau misalnya contoh kerajaan yang bercorak Islam, dari kerajaan-kerajaan tadi itu kan ada yang bercorak Islam, Hindu, dan Buddha. Coba yang bisa menyebutkan nih kerajaan apa ya di wilayah Nusantara yang bercorak Islam? Kerajaan Demak. Kerajaan apa saya? Kerajaan Demak. Adanya di mana? Di Jawa Tengah. Nah, selain agama Islam nih ada kerajaan yang juga bercorak agama Hindu. Siapa yang bisa menyebutkan? Ya, Rizky, kerajaan apa itu sayang? Negara sama Kutai. Nah, kerajaan yang bercorak agama Hindu itu iya benar, kerajaan Tarumanegara contohnya, dan juga ada kerajaan Kutai. Nah, satu lagi nih, Islam udah, Hindu udah. Satu lagi agama apa yang belum? Islam udah, Hindu udah. Berarti satu lagi Buddha. Siapa yang bisa menyebutkan satu contoh kerajaan yang bercorak Buddha? Apa sila? Kerajaan? Oke, beri tepuk tangan buat Tipa. Iya, benar banget, kerajaan Sriwijaya. Nah, dari kerajaan-kerajaan yang tadi mereka meninggalkan peninggalan nih. Kan udah Rizky misalnya itu kan udah bertahun-tahun yang lalu ya, udah lewat, udah beratus tahun yang lalu. Tahu dari mana nih itu agamanya itu bercorak Hindu, Buddha atau Islam? Nah, kita bisa tahu dari peninggalan kerajaannya. Kalau peninggalan kerajaan Buddha itu biasanya meninggalkan prasasti. Kalau yang bercorak Hindu biasanya meninggalkan candi. Kalau yang bercorak Islam misalnya kayak kemarin kayak yang ada di Kesultanan Aceh di Aceh, itu meninggalkan masjid, meninggalkan makam raja Aceh yang cirinya itu pakai kubah tuh itunya apa? Nisannya itu
Selanjutnya di kegiatan 1 dan kegiatan 2 jawablah pertanyaan berikut ini dengan berdiskusi bersama teman. Oke? Bisa? Bisa. Ayo dong semangat. Jangan semangat lagi ya. Tepuk kalau kamu senang bisa. If you're happy and you know it, clap your hand. If you're happy and you know it, clap your hand. If you're happy and you know it, clap your hand. If you're happy and you know it, clap your hand. If you're happy and you know it, then you surely have to show it. If you're happy and you know it, clap your hand. If you're happy and you know it, stamp your feet. If you're happy and you know it, stamp your feet. If you're happy and you know it, then you surely have to show it. If you're happy and you know it, stamp your feet. If you're happy and you know it, shout hooray! Hooray! If you're happy and you know it, shout hooray! Hooray! If you're happy and you know it, then you surely have to show it. If you're happy and you know it, shout hooray! Hooray! If you're happy and you know it, do one three. Hooray! If you're happy and you know it, do one three. Hooray! If you're happy and you know it, then you surely have to show it. If you're happy and you know it, do one three. Hooray! Tepuk tangan untuk kita semua. Hooray! Nah, udah ya, kalian udah nonton video. Sekarang kalian mengerjakan lembar kerja yang sudah kalian pegang. Kerjakan secara berkelompok atau berdiskusi. Ini guys. Pakai ini aja. Ran. Nah, ini silakan dibaca jawabannya pekerjaan yang tadi yang tugas atau kegiatan. Baca yang keras ya. Tuliskan perjuangan yang dilakukan oleh Raja Purnawarman. Jawabannya.
Warna